Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bedah buku The 8 Habit. Kita akan masuk ke dalam bab 11. Ini masuk di area peran kepemimpinan yang berbeda, yaitu yang namanya pathfinding ya. Judul babnya adalah One Voice. Pathfinding Shared Vision, Values and Strategy. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita mau lanjutin bedah buku The 8 Habit kita. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bab 11. Bab ini ada di peran kepemimpinan yang berbeda ya. Jadi dari 4 peran kepemimpinan, modeling itu memang isinya paling banyak. Kemudian pathfinding yang kedua, nanti ada aligning sama empowering. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua nih ya. Jadi pathfinding itu ya sederhananya terjemahannya kan peran untuk menjadikan tim kita itu berada pada jalur yang sama ya, pada pemahaman yang sama, pada visi yang sama. Jadi pathfinding menemukan jalan gitu ya, menemukan path-nya. Kenapa kok peran ini adanya setelah modeling gitu ya? Karena ya tim kita itu perlu mau dulu ya. Perlu mau mengikuti kita sebagai pemimpin, orangnya dulu, modeling dulu, layak menjadi orang yang diikuti, baru kemudian menentukan kita mau kemana. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau ada orang yang sebenarnya kredibel, tapi dia nggak punya arah mau kemana ya, pemimpinnya mungkin menginspirasi, orang pengen ikut tapi mau ikut kemana ya. Itu mirip kayak lagu mau dibawa kemana hubungan kita gitu ya, kira-kira gitulah. Nah, jadi kalau dilihat di sini inti materi bahasannya adalah bagaimana kita membantu tim kita itu memahami arah dari organisasi. Organisasi ini bisa organisasi dalam lingkup yang besar. Ya, misalnya kita memimpin tim, ya kita memimpin tim di level tengah lah ya, kita seorang middle manager. Nah, pathfinding ini bisa ngomongin soal visi misi organisasi yang gede, tapi juga dia bisa bicara soal tujuan dari tim kecil itu sendiri, yang memang nantinya harus selaras sama visi misi organisasi gitu ya. Nah, dua-duanya jadi penting. Nah, kenapa begitu? Karena ya alamiahnya manusia itu punya pikiran masing-masing. Manusia yang mandiri, yang merdeka itu pasti punya keinginan sendiri-sendiri, punya kepentingan masing-masing. Sehingga kalau enggak disatukan dalam tujuan bersama ya pasti akan semaunya sendiri. Bukan karena pengen menghancurkan organisasi, saya pikir nggak begitu juga. Tetapi suka nggak suka bahwa orang-orang di dalam organisasi yang punya keahlian tertentu itu akan punya bias tertentu ya. Orang yang bidangnya memang sales, dia akan punya bias sales, memandang semua hal dari sudut pandang sales. Sehingga di sisi lain dia kurang memandang misalnya bicara soal keuangan, impact ke keuangan, impact ke operational cost misalnya. Kebalikannya, kalau ada orang yang nature-nya, keahliannya, expertise-nya di dalam operational management, ya dia akan punya bias itu. Ya, dia nggak punya view terkait dengan, secara alamiah ya, nggak punya view terkait dengan bagaimana menghasilkan revenue yang lebih banyak atau lebih baik. Nah, jadi inilah sebabnya perlu dibantu nih. Tugas pemimpin ada di situ, dibantu orang-orang untuk punya tujuan bersama. Nah, bab ini diawali dengan menawarkan ya 2 buah paradigma atau sudut pandang. Itu kan kekhasannya Pak Stephen Covey ya, kalau bicara apapun selalu dimulai dengan sudut pandang atau paradigma atau mindset. Nah, di sini beliau mengumumkan ada 2 jenis mindset. Dan ini nanti akan dilanjutkan juga di peran-peran yang lain ya. Jadi ada mindset yang sebenarnya mitos, myth-nya, yaitu mission statements and strategic priorities are developed by those that know best, the people at the top, gitu ya. Jadi mitosnya adalah harusnya misi strategi itu dikembangkan oleh orang-orang yang paling ngerti, itu orang-orang yang ada di atas. Nah, kenapa ini dibilang mitos? Karena di kondisi sekarang itu tidak sepenuhnya efektif.
Saya sih, ya ini istilah mitosnya agak ini ya, agak agak apa namanya ya, agak provokatif mungkin ya. Saya cuma melihat di masa lalu aja lah ya. Di masa lalu paradigma ini memang oke, karena tidak bisa dipungkiri ya di masa lalu namanya orang-orang yang ada di top manajemen dengan yang di bawahnya itu karena organisasi hierarkis ya, masyarakat juga begitu, sehingga memang tidak semua orang punya tingkat pemahaman yang sama, view yang sama, informasi yang sama. Ya kan, sehingga ada kecenderungan bahwa ya sudah top manajemen yang menentukan arah, bawahnya tinggal eksekusi. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya organisasi makin luas, ya makin maju, ya makin global gitu ya. Zaman sekarang makin butuh agile. Maka menyerahkan visi misi strategi sepenuhnya hanya untuk urusan top level manajemen saja ini nggak efektif. Kenapa? Karena begitu organisasi gede, orang yang makin variatif, udah nggak mungkin lagi kita meminta setiap orang di organisasi untuk punya pemahaman yang sama ketika hanya top level yang bikin dan langsung disosialisasi. Itu nggak mungkin. Ya, teman-teman mungkin sering lah ngalamin kalau ada training, workshop gitu ya, ada game namanya pesan berantai ya kan. Pesan berantai itu kan mungkin ada 10 orang, 15 orang yang ujung sana dikasih pesan, suruh nyampein ke orang setelahnya, terus begitu di ujung belakang itu pasti beda pesannya sama yang di ujung depan tadi. Nah, kenapa terjadi ya? Karena alamiahnya manusia kayak gitu. Kalau organisasi bikin visi misi, rasa-rasanya nggak mungkin visi misi strategi itu dibuat iseng-iseng gitu ya atau asal-asalan, kayaknya nggak mungkin. Mereka pasti dibuat dengan pertimbangan yang matang. Tapi sampai ke bawah ini pasti beda. Gitu. Nah, maka kalau hanya menyerahkan urusan visi misi strategi pada top level manajemen saja, itu di era sekarang ketika organisasi makin gede, makin agile, orang-orang kadang-kadang kerja remote, itu jadi nggak terefektif. Maka tawarannya adalah mission statements and strategic priorities that are developed in a rush by those at the top and then announced are forgotten. Without involvement or strong identification, there will be no commitment. Jadi sebuah pernyataan misi atau strategi organisasi yang dibuat terutama terburu-buru ya di top level manajemen, kemudian sekedar disosialisasikan saja, itu seringkali gampang dilupakan. Ini mudah sekali dicari buktinya ya. Kayaknya di zaman sekarang organisasi apapun, swasta, pemerintahan, sekolah itu kalau kita ke gedungnya pasti akan ketemu visi misi organisasinya. Tapi kalau kita iseng-iseng nanya ya sama karyawan, staf yang ada di sana, apa sih visi misi organisasinya? Mungkin sangat sedikit yang bisa menjawab. Kalaupun bisa menjawab, sangat sedikit lagi yang bisa memahami relasi antara pekerjaan mereka dengan visi misi itu. Kenapa? Ya karena itu dibuat di atas dan hanya disosialisasikan saja. Soalnya memang orang itu hanya komit atas sesuatu yang mereka ikut terlibat. Ini kan jadi menantang ya. Visi misi organisasi strategi itu seolah-olah bicaranya level strategis ya. Gede. Gimana caranya melibatkan karyawan? Nah, gitu ya. Disinilah menarik Pak Kofi menceritakan sebuah proses yang dilakukan oleh hotel namanya Ritz-Carlton. Gitu ya. Jadi waktu buku ini ditulis, ya saya sih terus terang ya belum pernah nginep ya di situ. Saya hanya baca-baca case study-nya aja. Pak Kofi mungkin ya sering lah nginep di sana ya. Jadi dia cerita soal Ritz-Carlton ini kok kayak seolah-olah setiap orang di organisasi itu seperti bisa menjiwai visi misi yang mereka miliki. Ya, salah satunya kan yang kalimatnya mengatakan we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Jadi mereka tuh memandang diri mereka karena mereka tuh setara dengan yang dilayani. Mereka tidak lebih rendah tapi juga tidak sombong ya. Mereka setara ya. Kita ini orang-orang yang terhormat karena kita melayani orang-orang yang terhormat gitu ya. Nah, kok bisa begitu? Nah, rupa-rupanya ada ceritanya ya. Jadi di sini Pak Kofi berdialog, interview lah. Orang namanya Horst Schulze. Saya nggak tahu baca gimana ya. Horst Schulze. Mungkin gitu bacanya. Jadi dia interview, dia nanya,
menurut Anda definisi leadership itu apa? Atau bagaimana Anda mendefinisikan leadership? Kalimat depannya itu menarik ya. Saya bacain ya. Leadership is creating an environment in which people want to be part of the organization and not just work for the organization. Kepemimpinan itu adalah sebuah kerja untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang itu mau kerja sebagai bagian dari organisasi itu, alih-alih cuman bekerja untuk organisasi itu. Kalau di sini kita bisa menemukan ada dua cara kerja ya. Kalau work for the organization berarti transaksional ya, saya kerja untuk organisasi itu. Tapi kalau becoming the part of the organization berarti saya merasa memiliki terhadap organisasi itu. Nah ini kan menarik, gimana caranya bikin orang merasa memiliki untuk sesuatu yang tidak betul-betul mereka miliki. kan orang yang kerja di Ritz-Carlton itu jelas bukan pemilik ya, belum tentu mereka punya saham di situ. Tapi gimana menciptakan rasa memiliki itu. Nah disitulah katanya justru kerja kepemimpinan. Leadership creates an environment that makes people want to rather than have to do. Jadi gimana bikin orang itu pengen mengerjakan sesuatu alih-alih harus mengerjakan sesuatu. Gitu ya. It is a business imperative to create that environment. I must give purpose, not just work and function. Nah, karena itulah katanya yang perlu saya lakukan sebagai pemimpin itu tidak hanya membagi-bagi orang di dalam departemen, divisi, tetapi harus membantu mereka menemukan purpose atau tujuan. Kata purpose ini punya rasa kata yang lebih dalam ya daripada goal gitu ya. Purpose itu mengandung unsur yang luhur gitu ya, yang deep, yang mendalam gitu. Nah ini jawaban ceritanya agak panjang, tapi intinya adalah Ritz-Carlton itu rupa-rupanya dia merumuskan visi misinya itu melibatkan seluruh karyawan. Jadi ya mungkin saya membayangkan gini, kan itu organisasi udah berdiri lama, kemudian ya ada titik mereka transformasi gitu ya. Nah, dalam proses transformasinya itu kemudian mereka ngajak tiap karyawan untuk merefleksikan gitu ya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya menjadi misi kita sebagai organisasi? Nah, jawaban dari semua orang itu kemudian disummary, diolah gitu, yang terangkum di dalam tadi kalimat, we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Sehingga orang kemudian tidak saja merasa bahwa pendapatku ada di dalam kalimat itu, aku terlibat, tapi juga mereka menemukan sendiri bagaimana kerjaan mereka itu connect sama misi tersebut, gitu ya. Nah, maka katanya Pak Covey di sini ya, sementara peran pertama kepemimpinan modeling itu inspire trust, menginspirasi kepercayaan. Jadi di depanku ada pemimpin karena dia model yang baik, saya terinspirasi, saya tergerak. Pathfinding creates order without demanding it. Nah, peran pathfinding itu tujuannya adalah menciptakan keteraturan tetapi tanpa secara langsung memaksa orang. Jadi dia ngajak orang untuk berada pada arah yang sama karena orang ngerasa relate dengan arah itu. Itu ya, samalah mungkin ibaratnya kayak kita naik kereta, naik pesawat, naik bis gitu yang begitu jelas tujuannya ini bis tujuan Semarang, tujuan Jogja, tujuan Surabaya gitu ya. Sedemikian jelas sehingga meskipun tiap orang punya kepentingan masing-masing, mau ada yang mau pulang kampung, ada yang mau kerja, tapi orang mau aja berada di bis itu membayar, ya karena tujuannya sangat jelas. Mereka punya bagian di dalam tujuan tersebut gitu. Inilah yang membuat akhirnya orang punya fokus. Nah itu intinya tuh ya. Pathfinding itu ngajakin orang untuk punya fokus supaya bisa nyatu, supaya energinya itu terarah. Ada quote ya di dalam ilmu lain ya. Quote-nya bunyinya adalah energy flows where attention goes ya. Jadi energi mengalir kemana perhatian kita tuh diarahkan. Nah, bayangkan ke situasi tadi ya, orang itu mandiri, punya kalian masing-masing, bidang masing-masing, background masing-masing, kepentingan masing-masing, iya nggak akan menyatu kecuali disatukan oleh tujuan yang sama. Gitu. Maka pertanyaan yang paling penting katanya untuk dijawab ya oleh kita sebagai pemimpin adalah
Do people clearly understand the organizational goals? Apakah orang itu betul-betul ngerti jelas tujuan dari organisasi, tujuan di level besar maupun tujuan di level kecil, tim kecil yang dia berada itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah are they committed? Dan setelah mereka ngerasa jelas, apakah mereka punya komitmen? Mereka mau melakukan sesuatu untuk tercapainya tujuan tersebut. Nah, dua pertanyaan ini yang perlu kita renungkan sebagai pemimpin supaya kita bisa menakar nih ya seberapa tinggi engagement level dari anggota tim kita gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih sebenarnya kita itu merumuskan atau membantu tim kita menyadari tujuan dari organisasi kita, atau bagaimana sih kita sebenarnya mendefinisikan tujuan dari organisasi kita. Tidak dibahas di buku ini, tapi saya ingat sebuah quote lain ya di buku manajemennya Pak Peter Drucker ya. Dia bilang bahwa the purpose of the business is to create a customer. Dalam kesempatan lain juga ada kalimat the purpose of the business is to create to serve the society. Saya memahaminya sebagai bahwa bisnis atau organisasi atau tim itu dia akan berfungsi ketika dia melayani masyarakat, dia melayani pelanggannya. Jadi dia mesti ngerti pelanggannya itu siapa dan butuhnya apa. Nah, maka dari itu di buku ini Pak Covey menarik sekali, dia mengutip ya penjelasan dari Pak Clayton Christensen ya. Kita mungkin kenal beliau sebagai pakar inovasi. Bukunya The Innovator's Dilemma misalnya gitu ya, yang akhir-akhir Combating Against Luck itu sohibnya Pak Covey juga. Jadi dia bilang bahwa setidaknya kita mesti melihat beberapa aspek kalau kita mau merumuskan secara jelas purpose dari tim atau organisasi kita. Pertama, kita mesti melihat namanya market realities ya. Jadi bagaimana kita memandang market kita atau yang kita layani, atau bagaimana organisasi atau tim kita ini berada di dalam konteks yang lebih besar gitu ya. Di market kita ini ada kompetisi seperti apa saja, kita sedang bersaing dengan siapa. Saya mungkin kasih contoh ya, di Indonesia itu pernah ada momentum di mana Bluebird itu perusahaan taksi yang unbeatable. Mereka memandang saingan mereka ya taksi-taksi lain mungkin kayak Express, ya, Gamya kalau di Jakarta gitu ya. Dan itu jauh banget ya, mereka masih jauh lebih gede, orang pasti prefer mereka lah. Meskipun harganya lebih mahal ya. Nah, sampai tiba-tiba muncullah taksi online. Ya kan, Gokar, Grabcar gitu ya. Sehingga ini kan sebuah kenyataan yang nggak disangka-sangka ya. Ya, waktu itu Robert itu bilang, bukan bilang sebenarnya saya mungkin seolah-olah bilang gitu bahwa ya gue pikir pesaing gue ini Express, Gamya, ternyata mobil tetangga. Nah, ya kan. Lalu terjadilah tuh yang kita pernah saksikan bersama ya, ada demo-demo yang menolak taksi online karena ini ilegal dan segala macamnya, sampai ada Angry Bird segala tuh, fenomena Angry Bird. Tapi kenyataannya justru bagusnya Bluebird kalau menurut saya ya, mereka akhirnya berusaha melihat lebih jernih situasinya yang nggak bisa diubah. Kamu nggak bisa menghentikan, ya dalam situasi demokrasi begini ya nggak bisa menghentikan taksi online itu. Gitu. Malah yang terjadi adalah kolaborasi kan dengan Gojek gitu, sehingga ada Go Bluebird gitu kan. Nah, di sisi lain kalau kita pakai Bluebird juga di aplikasinya bisa pakai GoPay gitu sekarang. Nah, itu kan artinya terjadi pergeseran purpose ya. Kenapa? Karena mereka melihat realitas di market. Gitu. Nah, yang kedua yang perlu dilihat adalah core competencies. Kita itu punya kompetensi inti apa saja. Jadi Pak Covey di sini mengutip yang pemikirannya yang namanya Jim Collins di buku Good to Great. Jadi dia bilang bahwa kita tuh perlu mempertimbangkan 3 pertanyaan. Yang pertama, what are you really good at? Kita tuh jagonya apa?
Yang kedua, what are you deeply passionate about? Kita tuh sangat seneng atau bergairah ngapain. And the third, what will people pay for? Ya, orang-orang yang kita layani itu membayar kita apa? Nah, kalau kita menemukan irisan dari 3 hal ini, maka kita akan ketemu satu titik yang akan jadi sangat strong ya, core kompetensi kita. Jadi kita itu jagonya apa, kita itu senang yang ngapain, dan kita itu dibayar untuk apa. Kita itu misalnya jago bikin gado-gado, dan memang senang bikin gado-gado, dan tetangga kita bahkan pernah bilang gitu bahwa gado-gadomu enak banget tuh. Aku pesan lagi ya, besok tak bayar sekarang. Sekarang mungkin kan kamu nyuguhin aku. Wah, ini kalau udah kayak gini berarti saatnya buka bisnis warung gado-gado. Ya gitu kan. Apalagi yang ngomong bukan cuma satu tetangga, tapi banyak tetangga ngomong kayak gitu kan. Gitu kan. Ya kalau nggak ada satu gimana ya, mungkin bisa tetapi agak kurang kuat. Misalnya kita tuh seneng bikin kue, tapi nggak jago bikin kuenya, ya orang nggak mau bayar juga, gitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi cara kita memperjelas ya path kita adalah salah satunya mempertimbangkan core kompetensi kita. Nah tadi kan 3 itu dari Pak Jim Collins. Nah Pak Covey nambahin 1 nih. Itu pertanyaannya, what does your conscience counsel? Kalau kita nanya ke dalam hati kita ini punya atau muncul suara hati apa? Saya melihatnya begini. Kadang-kadang ada orang yang belum jago-jago amat dalam melakukan sesuatu. Tetapi dalam hatinya dia melihat realitas ya, di masyarakat, di kanan kiri itu ada situasi di mana setidaknya dengan keahlian sedikit yang saya punya, saya bisa bantu. Karena itu bermanfaat. Nah, itu bisa menjadi satu pertimbangan ya. Salah satu path yang bisa kita ambil gitu. Nah, yang ketiga adalah stakeholder wants and needs. Nah, jadi siapa saja target customer kita, siapa saja pemangku kepentingan yang kita layani, lalu kemudian bertanya apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. 2 hal ya. Bedanya apa? Yang diinginkan biasanya eksplisit bisa disebutkan. Kalau kita tanya, kita survei itu disebutkan bisa, itu namanya keinginan. Ya kan? Nah, tapi di sisi lain ada namanya kebutuhan. Kebutuhan itu mungkin tidak spesifik disebutkan, bahkan mungkin nggak kepikiran untuk diungkapkan. Tetapi kalau kita menyelami apa yang menjadi keseharian pelanggan kita, jangan-jangan ketemu nih yang dibutuhkan apa. Ya sederhana lah ya. Kayaknya kita nggak pernah ingat ada sekelompok orang di masyarakat yang mengungkapkan kepada Samsung gitu, Samsung tolong bikin smartphone dong gitu, enggak kan? Ya, tapi yet Samsung ya mungkin dengan produsen yang lain membaca realitas, memahami bahwa orang tuh sekarang butuhnya smartphone, ya. Satu integrasi antara komputer dan segala macam fungsinya di situ. Nah itu namanya needs gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang customer bisa mengatakan sesuatu wants-nya juga bisa. Nah, maka dari itu pertanyaan ini jadi penting karena sebenarnya tiap tim di organisasi itu pasti melayani pelanggan tertentu. Jadi yang melayani pelanggan itu nggak hanya customer service atau tim sales atau tim di frontline aja. Semua tim pasti melayani pelanggan tertentu. Pertanyaannya, pelanggannya siapa, apa keinginannya, apa kebutuhannya. Ya, teman-teman yang ada di building management, general affair gitu kan. Ya mungkin sudah bertahun-tahun kerjaan saya ngurusi gedung, ngurusi ruangan. Ya udah ada SOP standarnya. Tapi jangan-jangan pelanggan kita, yaitu orang-orang menggunakan ruangan itu keinginan dan kebutuhannya berkembang. Ya kan? Apakah memang butuh meja-meja yang kaku, butuh ruangan yang tersekat-sekat, atau butuh lebih banyak ruang kolaborasi, atau di zaman sekarang butuh ruang juga buat nge-zoom, ya, meeting online. Artinya butuh juga lampu ring light misalnya gitu ya. Nah itu yang kemudian perlu kita pahami sehingga akhirnya kita punya purpose, ya, punya tujuan untuk kita layani. Yang terakhir adalah values ya. Apa yang dihargai, apa yang penting bagi orang. Dunia yang sedemikian
bergerak cepat gitu ya, pengen membesar, pengen maju, pengen mengglobal. At some point itu kadang-kadang nggak menyadari bahwa kita organisasi suka melewati batas-batas ya. Misalnya orang yang bisnisnya itu mengolah dari alam gitu ya, kadang-kadang nggak sadar gitu merusak lingkungan gitu ya. Nah, ini salah satu yang perlu menjadi pertimbangan pada saat kita merumuskan sebuah misi. Apa yang penting bagi kita sebenarnya? Kalau kita hanya mementingkan keuntungan, maka nggak peduli lingkungan rusak. Selama so far legal-legal aja, saya dapat izin kok. Saya nggak melanggar hukum kok. Ya betul, mungkin kita dapat izin, mungkin kita nggak melanggar hukum. Tetapi hidup kita kan tidak hanya urusan hukum. Ya kan? Maka belakangan ini kita lihat banyak organisasi itu mulai concern karena dunia juga mulai mengkampanyekan tentang etika lingkungan misalnya. Karena memang kenyataannya ya nggak bisa kita pungkiri. Kita hidup di alam yang perlu dipikirkan keberlanjutannya, keberlangsungannya. Gitu. Nah, itu values tuh ya. Itu values yang sekarang jadi penting ya. Kayaknya nggak mungkin ada organisasi sekarang yang nggak peduli sama values bernama lingkungan, sustainability, karena ya semua orang udah ngomongin kayak gitu ya. Kalau kita nggak mau ikutan, nggak mau terlibat ya kemungkinan bisnis kita tersingkir. Gitu. Nah sekarang pada saat kita sudah mempertimbangkan 4 hal tadi, gimana kita bikinnya ya? Mission statement seperti apa yang sebaiknya kita buat atau kita rumuskan? Purpose seperti apa yang sebaiknya kita buat? Nah, yang menarik menurut saya agak khas ya di The 8 Habits ini adalah Pak Stephen Covey menarik sambungan antara 7 Habits yang dibahas 7 Habits dengan The 8 Habits ini. Kalau di 7 Habits itu ada 4 dimensi manusia ya di Habit 7 yang juga menjadi salah satu dasar dari 4 plan kepemimpinan kan. Nah, karena pada dasarnya yang digerakkan oleh pemimpin adalah manusia dan organisasi pada dasarnya adalah isinya manusia. Di luar manusia itu hanya beban gitu ya sebenarnya ya. Peralatan yang kita punya, gedung-gedung itu bermanfaat kalau ada manusia manfaatkan. Maka sebenarnya realnya organisasi kan manusia. Maka dari itu sebenarnya kalau manusia punya 4 dimensi, organisasi juga punya 4 dimensi. Ya kan, yaitu ada dimensi tubuh, dimensi pikiran, dimensi hati atau relasi, dan dimensi jiwa. Maka yang disebut dengan misi selayaknya mempertimbangkan 4 dimensi tadi. Misalnya ya, dimensi tubuh itu kalau di organisasi berarti dimensi keuangan. Nah, jadi misi kita mempertimbangkan bagaimana secara keuangan kita survive terus, sustain. Dimensi pikiran itu kalau di organisasi berarti terkait dengan pertumbuhan, inovasi, kemajuan gitu ya. Maka kita perlu punya misi yang terkait dengan growth and development, pertumbuhan dan pengembangan. Yang ketiga dimensi hati itu berarti relasi, berarti bagaimana di dalam organisasi punya sinergi yang baik, bagaimana kita bermitra dengan mitra-mitra bisnis kita, bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan, masyarakat, ya, karyawan gitu ya. Nah misi kita selayaknya mengandung itu. Yang terakhir spirit atau jiwa. Kalau di di 7 Habits itu terkait dengan sesuatu yang luhur, meaningful, berdampak, ya sama ya bagaimana kita punya misi yang mengandung di dalamnya sesuatu yang luhur juga. Ya, saya lihat ya banyak organisasi mulai menyadari nih ya bahwa oke, yang kita jual tuh produk dan produk kita tuh tangible. Tapi sebenarnya di balik yang tangible itu pasti ada sesuatu yang intangible dan meaningful. Ya kan? Ya apa misalnya produk makanan misalnya. Makanan itu bisa punya nilai luhur yang berkaitan dengan kesehatan misalnya gitu ya. Yang berkaitan dengan kepedulian ya kan. Produk meja kerja misalnya. Itu bisa punya makna yang terkait dengan kenyamanan orang bekerja, kesehatan orang bekerja, ya ergonominya. Gitu. Produktivitas orang dalam bekerja. Produk baju misalnya.
itu bisa punya makna terkait dengan identitas diri ya. Juga terkait dengan kenyamanan orang dalam bergerak, hidup, berkeseharian. Hampir semua produk yang tangible pasti punya sesuatu yang intangible, yang meaningful. Nah, itu yang juga perlu dipertimbangkan menjadi salah satu bagian dari mission statement kita. Nah, sehingga nanti impact-nya orang di organisasi itu mudah mencari relasinya. Sebab kalau misi kita hanya urusan duit, maka orang-orang yang agak jauh dari revenue itu akan nggak ngerasa relate. Apa hubungan saya dengan misi organisasi? Kalau misi organisasi hanya bicara soal pencapaian finansial misalnya, teman-teman yang ada di tadi ya building management yang ada di K3 gitu, belum tentu langsung relate. Nah, tapi kalau misi kita itu mengandung 4 dimensi, nah biasanya orang akan mudah merasa relate. Ya, orang HR mungkin nggak akan melihat relasi langsung terhadap revenue, meskipun ada ya, tetapi paling tidak dia akan melihat relasi dengan inovasi, perkembangan, pertumbuhan gitu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, misi yang clear inilah yang kemudian menjadi dasar ukuran-ukuran yang mau dieksekusi. Disitulah nanti kita mulai menentukan ya dia peran berikutnya, bagaimana kita mau meng-align sistem ya. Bagaimana kita mulai mendesain sistem di dalam organisasi dan membuat ukuran-ukuran keberhasilan. Tanpa misi, maka ukuran-ukuran itu ya bisa apa saja dan sah-sah saja. Tapi kalau pakai misi, maka ukuran-ukuran yang penting, yang baik bagi keberlangsungan organisasi, itu jadi bisa terdefinisikan dan bisa dicapai. Sampai sini dulu, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.